Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini berjudul Secret Superstar. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan dibintangi oleh Zaira Wasim sebagai Insia atau Insu, Meher Fit sebagai Ibu Insu, dan Amir Khan sebagai Sakti Kumar. Film yang mengiris bawang ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis yang berasal dari Vadodar. Gadis tersebut bernama Insu yang berusia 14 tahun. Dia memiliki impian ingin menjadi seorang penyanyi, akan tetapi ayahnya tak setuju dengan apa yang dia cita-citakan. Seperti apakah cerita lengkapnya? Inilah alur ceritanya. Kisah ini bermula di dalam sebuah kereta. Saat Insu pulang studi tour, semua teman perempuannya bernyanyi penuh gembira. Tak lama ia mengambil gitarnya, kemudian memainkannya, sehingga membuat semua orang ikut larut dalam suara merdunya. Begitu pula dengan Cintan, teman sekelas Insu, yang juga kagum dengan suara Insu. Ia memberikan selembar brosur berisi kompetisi seni, di mana setiap kategori berhadiah 1 laptop dan fasilitas internet gratis selama 1 tahun. Setelah sampai di stasiun, Insu dijemput ibunya yang memakai kacamata hitam untuk menutupi luka lebam di matanya, karena ulah si ayah. Insu kesal dengan ibunya karena tidak berani melawan ayah saat dianiaya. Di rumah, Insu juga tinggal bersama nenek serta adiknya yang bernama Gudu. Seperti kebiasaan keluarga, mereka makan sambil nonton TV. Di kesempatan itu, Insu memberitahu ibu tentang keinginannya ikut kompetisi menyanyi antar sekolah. Jika dia menang, dia akan pergi ke Mumbai di lomba tingkat nasional. Ibu melarangnya karena jika ayah tahu, Insu akan kena marah dan gitarnya akan dibuang. Tapi ibu punya ide. Nanti malam pas ayah pulang kan capek tuh, Insu minta izin aja. Biasanya kalau ayah capek, dia nggak terlalu fokus dan pasti dibolehin. Nah, singkat cerita, ayah pulang dan Insu segera minta izin. Sayangnya mood ayah nggak bagus, hanya karena makanan yang dibuat ibu kurang garam. Insu mengurungkan niatnya dan membersihkan lantai dengan brosur impiannya. Setelah itu, Insu menasihati ibu agar segera menceraikan ayah. Kalau alasannya karena ekonomi, Insu akan berusaha mencari solusi. Jika Insu berhasil, maka ibu harus berjanji akan meninggalkan ayah yang temperamen itu. Besoknya, Insu mulai menulis lagunya sendiri. Sampai-sampai dia dihukum gurunya karena tak fokus belajar. Tapi sesampainya di rumah, dia mendapat kejutan dari ibu berupa sebuah laptop baru. Hadiah itu diberikan karena ibu merasa bersalah menggagalkan kompetisi seni kemarin. Insu antusias mencoba laptop barunya dan membuat kegemaran baru untuk keluarga ini. Tapi dari sinilah hidup Insu berubah. Dia terinspirasi membuat channel baru setelah melihat musik di YouTube dan membaca komentar baik tentang mereka. Namun dia tak jadi mencobanya, karena pasti ayah akan memarahinya dan membuang gitar dan laptopnya. Untung ibu punya ide. Insu disuruh pakai cadar dan tetap bernyanyi. Suaranya akan terkenal dan ayah tak akan mengetahui itu. Video pun disetel dan Insu segera bernyanyi lagu pertamanya. Dia menamai YouTube-nya Secret Superstar dan video pun berhasil dipublis. Insu terlalu cepat menunggu penayangan sehingga membuatnya putus asa. Tapi besoknya, Insu terkejut melihat penayangannya mencapai 11.000 lebih. Dia membaca semua komentar positif tentang lagunya, tapi mereka penasaran siapa di balik cadar itu. Malam hari ayah pulang dan dia melihat laptop baru Insu. Tapi ibu berkata kalau laptop itu dikasih kakaknya dan kebetulan udah nggak kepake. Pagi hari, ayah menasihati Insu agar segera meninggalkan gitar dan laptopnya untuk fokus belajar. Laki-laki sarjana sekarang hanya menyukai wanita yang berpendidikan. Bedanya kalau ayah terpaksa menikahi orang bodoh seperti ibumu ini. Dan saat ayah pergi jalan-jalan sama nenek, Insu berkesempatan membuat video keduanya yang ia persembahkan untuk ibu. Dia senang, teman-teman menyukai videonya. Ya, walau mereka tidak tahu kalau dia di balik cadar itu.
Bahkan Insu melihat dirinya masuk koran yang sedang dibaca suami gurunya. Insu jadi nggak fokus ujian les fisika. Dia izin pulang lebih awal, padahal baru ngerjain 3 soal, sehingga gurunya minta tanda tangan ibu dan ayahnya. Karena ada yang lebih penting, Insu segera pergi dan mengambil koran yang kebetulan belum dilihat ayahnya. Dia diam-diam membaca di loteng, tapi kaget melihat Cintan datang. Cintan berkata kalau dia sebenarnya tahu kalau di balik cadar itu adalah Insu, tapi dia berjanji tidak akan memberitahu ke siapapun. Lalu Cintan mengungkapkan perasaannya kalau dia menyukai Insu dan ingin selalu dekat dengan Insu. Insu tersipu malu dan menyuruh Cintan segera pergi karena dia harus masuk rumah. Pas di dalam, Insu terkejut melihat dirinya trending 1 di YouTube dan disiarkan di televisi. Tapi dia segera ganti channel saat ayahnya datang. Dan di situ Insu melihat berita tentang pemboikotan Sakti Kumar. Sakti Kumar adalah aktor yang terkenal playboy karena sering selingkuh dan diceraikan istrinya 3 kali. Dia juga temperamen, dan karena perlakuannya yang menghina anak kecil di ajang pencarian bakat kemarin, dia diboikot dan tak ada lagi penyanyi yang mau rekaman di studio Glamour Magazine miliknya. Hal itu juga membuat Insu tidak menghiraukan cuitan Sakti Kumar yang menyuruhnya segera menghubungi dan menjadi penyanyi di film yang akan dia launchingkan. Lanjut cerita, karena waktu itu Insu meninggalkan ujian di tempat les, dia mendapatkan nilai jelek dan membuat ayahnya marah. Akibatnya gitar Insu dirusak dan membuat Insu sangat kecewa. Sejak saat itu, Insu sering terlihat murung. Cintan berusaha menghibur Insu berkali-kali, namun malah membuat Insu marah padanya dan ditertawai teman-temannya. Malam harinya, ayahnya mengajak pergi ibu dan adik ke pesta pernikahan temannya. Ayah meminta ibu menggunakan kalung peninggalan kakek, tapi ibu terus mencari alasan. Dari situ, Insu baru sadar, laptop hadiah itu adalah hasil jual kalung ibu dari kakek. Saat ibu dan Insu berdebat, ayah mendengar semuanya. Ayah meminta Insu dan Gudu masuk kamar. Lalu mereka mendengar ibunya ditampar berkali-kali. Insu tak tahan lagi. Dia keluar dan membuang laptop yang dianggap sampah oleh ayahnya itu. Setelah itu Insu kembali murung. Namun kali ini dia akhirnya mau mendengarkan Cintan. Insu meminta maaf karena kemarin mempermalukan Cintan di depan teman-teman. Namun dia memberi Insu ide bagus. Jika Insu mau menghubungi Sakti, pasti Insu akan menjadi terkenal dan nasibnya akan berubah. Karena laptopnya rusak, Insu meminta tolong pada Cintan untuk ngecek emailnya dan membuat postingan di Facebook dan Twitter kalau dia belum bisa upload karena baru ada masalah pribadi. Karena Insu lupa memberitahu passwordnya, Cintan memintanya, tapi dia jadi malu sendiri. Karena ternyata semua passwordnya adalah nama Cintan, sehingga Cintan pun menyadari bahwa Insu juga menyukainya. Lanjut cerita, Insu kembali dilanda kesedihan karena ayahnya mendapatkan pekerjaan di Riyadh, Arab Saudi. Dia dan keluarga harus pindah ke sana. Ayah pun berniat menjodohkan Insu pada anak rekan kerjanya di sana. Insu protes pada ibu, kenapa ibu tak memberitahu sebelumnya tentang pindah tempat dan perjodohan yang tidak ditanyakan dulu sama dia. Insu mengajak ibunya kabur dan meninggalkan Gudu, karena ayah hanya peduli dengan Gudu, tidak dengan mereka berdua. Jika ibu tidak mau, dia akan kabur sendiri untuk meraih mimpinya. Tak lama kemudian, Insu melihat berita di TV yang mengatakan bahwa seorang pengacara terkenal bernama Sina Sabafala menghadapi Sakti Kumar dan menang dalam sidang perceraian. Dia berhasil membuktikan bahwa perselingkuhan Sakti Kumar itu benar adanya. Sina terkenal sebagai pengacara handal. Dia selalu memenangkan kasus perceraian yang ditanganinya. Mendengar berita tersebut, Insu menulis rencana selanjutnya, yaitu bertemu dengan Sakti Kumar. Keesokan hari, Insu meminta tolong Cintan untuk menghubungi Sakti. Setelah melalui drama tak ada pulsa dan miss call terus, Gaja. Sorry. akhirnya Sakti menelpon juga. Di telepon, Insu berkata bahwa dia bersedia ikut rekaman, namun dia juga punya syarat. Jika rekamannya lancar, Sakti harus membantunya. Sakti pun menyetujui. Dia akan segera memesan tiket dan akan mengantar jemput Insu di bandara. Lanjut cerita,
Insu akhirnya nekat pergi ke Mumbai sendiri. Dia kabur dari sekolah melalui bantuan Chintan. Karena ketulusan Chintan, Insu pun mengatakan bahwa dia juga mencintainya. Dengan bekal instruksi Chintan, Insu bisa naik pesawat dengan lancar. Setibanya di Mumbai, dia disambut hangat oleh Sakti Kumar. What a voice. Namun karena waktu sangat terbatas, Insu langsung memasuki dapur rekaman. Chalo, ready, come on. Hai. Ha. Hai. Oke? Insu kebingungan karena dia harus menyanyikan lagu remix, sedangkan lirik dan ketukannya tidak cocok untuknya. तेरी बानी बोलूंगी, तेरी बोली गाऊंगी. ये भजन नहीं है बेटा. Setelah meminta waktu sebentar untuk merenung, akhirnya Insu pun menjelaskan pada Sakti, "Kurasa kesalahannya bukan pada aku, Pak, tapi lagumu. Oh. Aku bukan penyanyi profesional, aku sebenarnya pendengar. Sejak kecil, ibu selalu memperdengarkanku semua lagu Bollywood. Lagumu romantis, tapi nadanya disco. Liriknya bagus, tapi dirusak karena ada musik yang tidak pas, sehingga lagumu yang bagus tidak kelihatan. Ibuku yang bilang begitu, dan lagu ini harusnya dinyanyikan dari hati." Awalnya Sakti kurang setuju karena zaman sekarang orang-orang suka lagu yang sedikit cepat. Tapi persepsi itu terbantahkan setelah dia mendengar Insu menyanyikan lagu tersebut dengan nada aslinya. Juga semua orang terkejut, terutama Sakti. Dia sampai meneteskan air mata mendengar suara Insu. Selesai rekaman, Insu meminta tolong Sakti untuk menghubungi pengacara mantan istrinya dan meminta tolong mengurus perceraian orang tuanya. Walau sempat menolak, Sakti pun tak tega. Lalu dengan mengesampingkan ego, Sakti menghubungi Sena. Dan dia berhasil membujuk Sina untuk bertemu dengan Insu minggu depan. Membuat Insu sangat senang. Sesampainya di rumah kembali, Insu kesal mencari barang-barangnya untuk tugas prakarya hilang. Dia mendapati Gudu yang mengambil lakban coklatnya. Insu sepertinya sangat tidak menyukai Gudu karena hanya Gudu yang disayang ayahnya. Singkat cerita, seminggu telah berlalu dan Insu kembali pergi ke Mumbai untuk bertemu dengan Sina. Dia menjelaskan alasan kenapa dia ingin ibunya menceraikan ayahnya. Itu karena dia muak dengan perlakuan ayah yang temperamen, yang selalu memukul ibunya. Bahkan, dulu ayah meretakkan tulang ibu hanya karena masalah sepele. Sina menjelaskan bahwa kasus ini termasuk rumit, karena pertama, Insu dan Gudu masih kecil, dan ibunya tidak kuat dari segi keuangan. Sina memberikan berkas, dan Insu harus memberitahu isi berkas tersebut kepada ibunya, dan menyuruhnya menandatangani berkas tersebut. Saat Insu mengatakan bahwa dia tidak sanggup membayar Sina, Sakti berkata bahwa dialah yang akan membayar Sina. Hal itu membuat Sina memuji Sakti, dan mengetahui bahwa Sakti ternyata tak seburuk yang dia pikirkan. Scene berlanjut, Insu mengatakan kepada Sakti bahwa dia ingin pindah ke Mumbai bersama ibu dan adiknya untuk belajar nyanyi dan ikut ajang pencarian bakat. Sakti menjelaskan, "Anak sepertimu tak perlu ikut ajang idol. Kau sangat berbakat, nak, dan akan naik dengan sendirinya." Lalu Sakti mengantar Insu ke bandara untuk kembali ke rumahnya. Di sana Insu memeluk Sakti untuk mengucapkan banyak terima kasih. Setibanya di rumah, Insu langsung memberikan berkas perceraian itu pada ibunya. Insu memberitahu bahwa dia pergi ke Mumbai untuk rekaman dan bertemu dengan Sakti Kumar. Sakti yang membantunya bertemu dengan pengacara hebat yang akan membantu proses perceraian ibunya. Ibu syok dan marah besar karena Insu pergi ke Mumbai tanpa memberitahunya terlebih dahulu dan mengurus perceraian ibu tanpa bertanya apakah ibu mau bercerai atau tidak. Ibunya juga memaksa Insu untuk tetap ikut ke Saudi. Insu malah balik marah. Dia mengatai ibu seorang pengecut yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk anaknya. Lalu Insu ngamuk di balkon.
Di situ Insu melihat laptopnya yang sudah diperbaiki adiknya menggunakan lakban coklat kemarin. Dia langsung menemui adik untuk memeluknya. Insu sadar betapa adiknya mencintainya, namun dia sebagai kakak tak pernah menyadari itu. Lalu nenek menasihati Insu, "Minta maaflah ke ibumu, karena kesalahan terbesarnya adalah melahirkanmu. Dulu ayahmu berkata, apa gunanya punya anak gadis? Dia menyuruh ibumu untuk menggugurkanmu, tapi ibumu menolak. Ayahmu marah lalu menyeret ibumu ke dokter. Tapi ibumu kabur dan kembali lagi setelah 10 bulan dengan berkata, lain kali jika hamil anak gadis lagi, maka akan aku gugurkan. Yang ini dirawat saja, ini Insuku." Insu terkejut, tapi nenek mengingatkan bahwa ibu tidak ingin Insu mengetahui hal itu. Scene berlanjut, Insu yang merasa bersalah dengan ibu menghapus semua video di sosmed dan menghapus channel YouTube dengan jutaan pengikutnya. Tak lama Sakti menelpon Insu dan memberi kabar bahwa Sina berkenan menjadi pendamping hukum ibu Insu. Dan Insu tak perlu khawatir soal keuangan. Tapi Insu malah menjawab, "Ibuku tak mau menyerah, Pak. Dia berjuang untukku dan aku tak mungkin meninggalkannya sendirian di Arab." Lanjut cerita, ibu melihat ketenaran Secret Superstar meningkat dari hari ke hari di televisi. Lagunya juga akan masuk ke industri Bollywood. Namun Insu malah menghiraukan berita tentangnya. Saat ibu memutar lagu Insu langsung menghentikan musik tersebut dan berkata, "Cukup ibu, aku tak mau lagi bermimpi." Ibu merasa sangat sedih. Ayah juga mengumumkan bahwa mereka akan berangkat ke Saudi pada tanggal 20 setelah hari ujian terakhir Insu. Mereka pun membuat paspor untuk persiapan pindah ke Saudi. Lanjut cerita, Insu pun lulus sekolah. Dan untuk merayakannya, Cintan mengajaknya jalan-jalan. Please, promise pekka jangan. Please. Setelah diperbolehkan ibu, mereka berdua pun pergi bersenang-senang sebelum berpisah. Tiba-tiba Sakti menelpon Insu dan memberitahu bahwa Insu masuk kategori penyanyi wanita terbaik di Glamour Award. Tapi sayangnya acara penghargaan tersebut bersamaan dengan jadwalnya terbang ke Saudi Arabia, jadi dia tidak bisa datang. Keesokan hari, ibu mendengar Cintan akan menghadiri acara Glamour Award mewakili Insu jika Insu memenangkan penghargaan itu di Mumbai. Insu pamit dan berkata, "Aku akan merindukanmu, Cintan." Cintan pun menjawab hal yang sama. Singkat cerita, akhirnya Insu dan keluarga berangkat ke Saudi. Tapi mereka transit dulu ke Mumbai. Setibanya mereka di Mumbai, petugas menjelaskan kepada ayah kalau mereka mempunyai satu barang tambahan dan harus membayar lebih. Setelah melihat gitar Insu, ayah menegur dan menyuruh Insu segera membuangnya di tong sampah. Untuk pertama kalinya ibu protes. Dia tak tega melihat Insu menangis. Apalagi ayah mengatakan bahwa itu bukan gitar, tapi sampah. Seperti otakmu dan Insu adalah sampah yang sama. Mengerti? Ibu menjawab, "Gitar itu bukan sampah. Itu bukan sekedar gitar, itu mimpinya. Dan tanpa bermimpi, hidup tak akan berguna." Ayah syok dan mengancam akan menampar ibu di depan umum karena ibu melawan. Namun kali ini, ibu tak tinggal diam. Dia berkata kembali, "Aku dan kedua anakku gak jadi ikut ke Saudi. Di sini banyak CCTV. Jika kamu berani menamparku, akan ku-upload video itu ke channel Insu." Kamu sadar gak sih? Insu adalah gadis viral berbakat yang menyanyi menggunakan cadar. Dia punya pengikut jutaan, dan jika aku upload, kamu bisa dipenjara. Ibu lalu menandatangani surat perceraian dan mengancam, "Jika aku melapor ke polisi, kamu akan ditangkap. Hak asuh anak dan rumah akan menjadi milikku, dan kamu tidak akan bisa pergi ke Saudi. Makanya jangan ambil resiko." Tanpa menghiraukan ayah, ibu, Insu, dan Gudu keluar dari bandara. Insu memeluk ibunya dengan perasaan senang karena mereka sudah terbebas dari ayah yang temperamen itu. Ibu lalu meminjam HP orang dan Insu segera menelpon Sakti untuk menjemput mereka ke acara penghargaan.
Lalu mereka bersama-sama memasuki gedung glamor tersebut. Sayangnya saat pembacaan pemenang nominasi penyanyi terbaik, mereka memilih Monali Thakur yang sudah berulang kali memenangkan penghargaan ini. Monali berkata, "Sejak kecil, mimpiku adalah memenangkan penghargaan ini. Dan saat aku duduk sebagai salah satu nominasi, aku berharap piala ini hanya untukku. Tapi kali ini ada kesalahan. Aku merasa tak berhak mendapatkan piala ini. Ini hanya pantas untuk pendatang baru yang bersuara emas. Secret Superstar. Jika kamu ada di sini, tolong naiklah ke panggung." Tak menyangka ini terjadi. Semua orang menyuruhnya menaiki panggung. Insu masih tak menyangka. Dia berdiri, berjalan dan melepas cadarnya. Dia lega akhirnya dia bisa mewujudkan mimpinya sebagai superstar dan tak perlu lagi menyembunyikan wajahnya. Di sana dia berkata, "Kalian mungkin berpikir aku ini secret superstar. Sebenarnya bukan. Saat aku 6 tahun, ibuku membelikanku gitar pakai uang yang diam-diam dia ambil dari dompetnya ayah. Dulu ada sebuah kalung, akhirnya dijual dan membelikanku sebuah laptop. Lalu aku mengupload videoku dan viral berkat ibuku yang memberiku kesempatan. Ayah pernah ingin mengakhiri kisahku saat ibu masih mengandungku, tapi ibu tak pernah mau. Jadi ibukulah yang menulis kisahku. Menyanyikan lagu, memenangkan award, itu semua mimpiku. Dan kebebasanku bermimpi diberikan ibuku. Ibu, kau tak bodoh, kau jenius, kau bukan penakut, kau pejuang, kau tak kekanak-kanakan ibu, kau ibu terbaik di dunia." Lalu Insu berlari dan memeluk ibunya. Akhirnya Insu, Gudu, dan ibu bisa hidup lebih baik karena Insu kini sudah terjamin hidupnya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.